Just watch me breaking your sweat. You're falling into me, touch me. I swear you would do anything that I want. So keep us awake till the dawn. Baby, feel free. I wanna make you sweat on me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mahadi dari kelas 11 MIPA 4, absen 30. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kerjasama ekonomi internasional. Sebelumnya, apa itu kerjasama ekonomi internasional? Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Jadi, dalam melakukan kerjasama ekonomi internasional, setiap pihak mengharapkan keuntungan. Contohnya, dalam kerjasama antara negara maju dengan negara berkembang. Negara maju membutuhkan bahan mentah dari negara berkembang, sementara negara berkembang membutuhkan mesin dari negara maju. Selanjutnya, ketika menjalankan kerjasama ekonomi internasional, Indonesia menggunakan politik bebas aktif. Yang mana maksudnya bebas berarti dapat mengadakan hubungan dengan negara manapun tanpa paksaan dan ikatan. Sedangkan aktif berarti turut serta sebagai penjaga perdamaian dan ketertiban. Selanjutnya, manfaat kerjasama ekonomi internasional. Manfaat dari kerjasama ekonomi internasional yaitu 1. Kemajuan perekonomian karena aktivitas ekspor dan impor. Semakin tingginya kegiatan ekspor, maka devisa di suatu negara semakin meningkat. Yang kedua, kualitas tenaga kerja Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut dikarenakan banyaknya barang yang diekspor ke luar negeri menuntut tenaga kerja untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilannya. Yang ketiga, tingginya permintaan barang dan jasa untuk dalam dan luar negeri. Hal ini dapat menekan harga pokok per unit. Yang keempat, memperoleh kemudahan dalam mendapatkan bahan baku untuk proses produksi. Yang kelima, membuka lapangan kerja baru, sehingga dapat menurunkan jumlah pengangguran dan kemiskinan. Yang keenam, kegiatan ekonomi di Indonesia dapat berkembang. Hal tersebut dikarenakan masuknya modal asing. Yang ketujuh, ketimpangan antara negara maju dan berkembang dapat berkurang. Hal tersebut dikarenakan negara maju cenderung membantu pembangunan dari negara berkembang. Yang kedelapan, dapat memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional terdiri atas 5 macam. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral, yaitu kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu. Contohnya, kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan dengan membentuk Indonesia-Korea Joint Task Force on Economic Cooperation atau GTVSC. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional, yaitu bentuk kerjasama ekonomi antara beberapa negara yang terletak dalam satu kawasan tertentu. Contohnya, ASEAN yang meliputi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, AFTA, APEC, Uni Eropa, EFTA, dan sebagainya. Yang ketiga, kerjasama ekonomi multilateral, yaitu bentuk kerjasama antara dua negara atau lebih, dan tidak dibatasi oleh wilayah tertentu, tetapi lebih bersifat internasional. Contohnya, ILO, IMF, dan sebagainya. Yang keempat, kerjasama ekonomi antar regional, yaitu bentuk kerjasama antar dua atau lebih lembaga-lembaga ekonomi regional. Contohnya, kerjasama antara ASEAN dan Uni Eropa. Yang kelima, kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha, yaitu kerjasama ekonomi yang tidak terbatas pada wilayah dan hubungan internasional saja, tetapi juga ada kerjasama yang dibentuk atas dasar tujuan dan lapangan usaha. Contohnya, OECD dan OPEC.
Selanjutnya, lembaga-lembaga ekonomi internasional. Lembaga-lembaga ekonomi internasional terdiri atas 1. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. ASEAN merupakan lembaga ekonomi internasional yang dibangun untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN berfungsi untuk membangun kerjasama dalam bidang industri, perdagangan, dan pertanian di wilayah Asia Tenggara. Yang kedua ada APEC atau ASEAN Pacific Economic Cooperation, yaitu lembaga ekonomi internasional yang dibangun untuk membangun kerjasama dalam bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata di wilayah Asia Pasifik. Yang ketiga ada APO atau ASEAN Productivity Organization. APO merupakan lembaga ekonomi internasional yang didirikan untuk negara-negara di Asia. Contohnya Hong Kong, Jepang, Pakistan, dan Singapura. APO berfungsi untuk meningkatkan produktivitas dan pengelolaan kegiatan produksi negara-negara Asia. Yang keempat ada World Bank atau Bank Dunia, yaitu lembaga ekonomi internasional yang berfungsi untuk memberikan bantuan ekonomi untuk perbaikan usaha dalam bidang pertanian, industri, jalan raya, dan perhubungan negara-negara di dunia. Yang kelima, Uni Eropa, yaitu lembaga ekonomi internasional yang berfungsi untuk menyusun politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas antar negara-negara di Eropa. Yang ke-8 ada OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries, yaitu lembaga ekonomi internasional yang didirikan untuk negara-negara penghasil minyak di dunia. Jadi OPEC bertujuan untuk menentang penurunan harga minyak serta mengusahakan seragamnya harga minyak di pasaran dunia. Yang ketujuh ada IMF atau International Monetary Fund, yaitu lembaga ekonomi internasional yang berfungsi untuk mengembangkan perdagangan internasional dan memberikan kredit kepada negara-negara anggotanya. Selanjutnya ada ILO atau International Labour Organization. ILO merupakan lembaga ekonomi internasional yang berfungsi untuk mendorong terciptanya peluang memperoleh pekerjaan yang layak bagi perempuan dan laki-laki. Selanjutnya ada Liga Arab, yaitu lembaga ekonomi internasional yang berusaha memasarkan barang-barang non-migas. Yang ke-10 ada ADB atau ASEAN Development Bank, yaitu lembaga ekonomi internasional yang berfungsi untuk meminjamkan dana dan memberikan bantuan teknik kepada negara-negara yang sedang membangun di Asia Timur Jauh. Yang ke-11 ada NAFTA atau North American Free Trade Agreement. NAFTA merupakan organisasi atau lembaga ekonomi internasional yang berfungsi untuk meningkatkan kegiatan ekonomi para anggotanya, yaitu Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Yang ke-12 ada IDB atau Islamic Development Bank, yaitu lembaga ekonomi internasional yang berfungsi untuk membantu pembangunan ekonomi dan sosial negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Yang ke-13 ada IDA atau International Development Association. IDA merupakan badan pembangunan internasional dalam rangka mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia atau World Bank. Yang ke-14 ada IFC atau International Finance Corporation. IFC bertujuan untuk memberi pinjaman kepada pengusaha-pengusaha swasta dengan cara membantu investasi di bidang-bidang produksi melalui bantuan modal dan manajemen.
Yang ke-15 ada ICSID, yaitu salah satu badan dari Bank Dunia yang memberi jasa di bidang penanaman modal. Yang ke-16 ada UNDP atau United Nations Development Program. UNDP merupakan lembaga internasional yang berfungsi untuk memberi bantuan teknis dan pembangunan di dunia, khususnya untuk negara berkembang. Yang ke-17 ada ECOSOC atau Economic and Social Council. ECOSOC bertujuan untuk mempertinggi mutu kehidupan, memberikan bantuan ekonomi dan sosial, membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial dan kesehatan internasional. Yang ke-18 ada IKV, yaitu badan yang merupakan bagian dari ECOSOC untuk membantu mengembangkan negara-negara Asia Timur Jauh di bidang ekonomi dan sosial. Yang ke-19 ada WTO atau World Trade Organization, yaitu lembaga ekonomi internasional yang bertujuan untuk menghilangkan rintangan-rintangan dalam perdagangan antar negara anggotanya dan mengatasi adanya perselisihan dalam perdagangan. Yang terakhir ada ITO atau International Trade Organization, yaitu lembaga ekonomi internasional yang berfungsi untuk memajukan perdagangan internasional. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.